Breaking news, Andrea Pirlo dipecat oleh Juventus hari ini teman-teman. Ini sebuah kabar yang mengejutkan bagi saya secara pribadi. Kenapa mengejutkan? Karena saya kira Andrea Pirlo pantas diberikan waktu lebih lama untuk melatih Juventus. Juventus awalnya sudah melakukan perjudian dengan menunjuk Pirlo sebagai pelatih kepala, padahal dia tidak punya pengalaman sama sekali melatih sebuah tim profesional. Apalagi sebuah tim profesional dengan nama besar seperti Juventus. Yang kita ketahui bahwa Pirlo baru saja mendapatkan lisensi kepelatihan dan dia sudah ditunjuk untuk melatih tim junior Juventus U23, tapi karena Sarri dipecat, maka manajemen Juventus menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih kepala tim senior. Tentu tidak mudah bagi Andrea Pirlo untuk menangani Juventus walaupun dia adalah mantan pemain klub tersebut. Mantan pemain kan belum tentu menjadi manajer yang hebat. Memang ada beberapa mantan pemain yang menjadi manajer yang hebat juga. Seperti contohnya Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Ronald Koeman. Ada lagi lah banyak pelatih-pelatih yang sekarang sudah hebat, yang sebelumnya juga adalah mantan pemain yang juga hebat. Ya paling tidak mereka bisa mempersembahkan gelar bagi klub yang memang mereka latih. Kan yang paling penting itu gelar. Ya tapi bagi Andrea Pirlo, saya kira sebagai pelatih yang belum punya pengalaman, untuk langsung target gelar ini tentu sesuatu yang sangat besar. Tidak mudah bagi Andrea Pirlo, juga ditambah dengan kesulitan Juventus untuk membeli pemain-pemain besar, untuk menarik perhatian pemain-pemain besar. Beruntung Juventus sebelumnya sudah membeli Cristiano Ronaldo dari Real Madrid. Jika tidak, belum tentu Ronaldo akan mau gabung ke Juventus. Dan dengan Cristiano Ronaldo juga Juventus bisa akhirnya menempati posisi top 4 zone di dalam top 4 zone dan lolos untuk bermain di UCL musim depan. Itu sangat penting bagi Juventus agar mereka tetap eksis di kompetisi antar klub Eropa yang elit tersebut. Dan Juventus juga musim ini meraih gelar Coppa Italia sebagai juaranya, meraih gelar Supercoppa Italia sebagai juaranya. Artinya dalam dua final pertama Andrea Pirlo dalam karirnya sebagai pelatih, dia sudah bisa mempersembahkan gelar. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan sebenarnya teman-teman. Lawannya juga bukan adalah lawan yang ringan. Napoli yang sempat juga kan menantang Juve dan juga Milan untuk lolos ke UCL musim depan, tapi mereka akhirnya gagal. Atalanta kita tahu tim yang paling produktif di Italia saat ini, bisa dikalahkan Juventus di pertandingan final walaupun mereka tidak bermain sebaik Atalanta. Dan kemudian juga perlu diingat bahwa tim-tim lain tidak bisa lolos ke final Coppa Italia. Tim-tim lain tersebut adalah rival dari Juventus, seperti AC Milan dan juga Inter Milan. Bahkan Juventus menyingkirkan Inter Milan di semifinal agar bisa lolos ke final. Dan juga perlu kita ingat, di awal musim Serie A, Juventus sempat tidak terkalahkan teman-teman sebanyak 12 pertandingan. Dan dari 12 pertandingan tersebut, jika saya tidak salah, Juve bisa memenangi 7 pertandingan mereka. Artinya kan winning ratio Juventus juga dengan pelatih yang baru yang sebetulnya tidak punya pengalaman sama sekali sebelumnya, juga impresif. Namun akhirnya memang form Juventus tidak konsisten karena mereka juga menghadapi badai cedera. Ronaldo miss beberapa game di mana Juve juga sempat meraih hasil draw. Back-back mereka juga sempat cedera seperti De Ligt, Chiellini dan juga Bonucci. Tentu ini menyulitkan Pirlo untuk bisa meramu taktiknya. Belum lagi materi pemain Juventus yang sekarang juga sudah ada beberapa pemain-pemain muda yang tentu masih dalam tahap penyesuaian diri seperti McKennie, kemudian Kulusevski, dan juga kita tahu ada Morata yang baru masuk. Morata lumayan ya. Kemudian ada Chiesa juga. So everything needs time. Saya bukan mengatakan percaya kepada proses, tapi saya mengatakan percaya kepada proses dengan progres. Jadi itu sangat penting teman-teman. Jadi maksud saya, sebuah tim jika dilatih oleh pelatih baru, apalagi yang memang belum punya pengalaman, seperti Andrea Pirlo yang melatih Juventus, tentu dibutuhkan proses agar Juventus bisa menjadi tim yang kuat, seperti di masa lalu. Tapi kan bukan saja dengan proses, tapi perlu ada progres. Dan Juve ada progresnya. Teman-teman cermati saja bagaimana Juventus musim ini lebih produktif dibandingkan musim lalu di Serie A. Dan mereka lebih sedikit kemasukan gol. Artinya apa? Organisasi permainan sudah lebih baik di lini pertahanan. Padahal kita tahu salah satu
sektor yang lemah dari Juventus adalah di lini pertahanan. Dan kemudian juga perhatikan bagaimana Andrea Pirlo bisa membuat Juventus bermain mengandalkan kecepatan plus teknik tinggi. Memang ini sesuatu yang baru yang masih coba untuk diadaptasi oleh beberapa pemain, apalagi banyak pemain baru kan. Memang Juventus tersingkir dari Liga Champions, tapi perlu juga teman-teman perhatikan cara bermain Juventus lawan FC Porto. Mereka bermain bagus, cuma memang mereka kalah dalam meladeni permainan keras dan juga organisasi permainan yang ekstra defensif dari FC Porto. Tapi kan semuanya akhirnya bisa dirubah oleh Andrea Pirlo. Dan kita tahu bagaimana beberapa pemain Juventus juga mengalami peningkatan performance seperti Rabiot, kemudian Cuadrado, ya kan? Bahkan Ronaldo sendiri bisa mencetak banyak gol tetap musim ini. Kan artinya kan bahwa Ronaldo tidak terpengaruh dengan adanya pelatih baru. Ya, formnya tetap konsisten, bahkan dia menjadi top scorer. Jadi ya, saya kira dipecatnya Andrea Pirlo ini juga tampaknya tidak adil jika kita bandingkan dengan pelatih-pelatih lain yang sebelumnya merupakan mantan pemain dan diberikan kesempatan untuk melatih mantan timnya, tapi masih belum dipecat dan masih diberikan waktu. Padahal catatan mereka itu tidak sebaik Andrea Pirlo, itu menurut saya. Contoh pertama adalah Ole, ya mungkin teman-teman kaget nih. Saya bilang Ole. Ya, kenapa Ole? Oke, Ole bisa membawa MU lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi Ole belum ada deliver gelar juara bagi MU. Itu kan yang dibutuhkan oleh Manchester United, gelar juara. Musim lalu 3 kali masuk semifinal, ya kan, mentok. Tidak bisa lolos ke final. Musim ini sudah di final, lawannya juga Villarreal. Iya kan, yang di atas kertas seharusnya tuh MU bisa menang, tapi lihat cara permainan MU di final tersebut. Lihat keputusan, ya, pengambilan keputusan dari Ole di final tersebut. Terlihat dia tidak paham apa yang dia harus lakukan. Beda dengan lawannya, Unai Emery, yang melakukan hal yang memang dibutuhkan. Bermain dengan organisasi permainan yang rapi, melakukan pergantian pemain saat memang dia merasa bahwa timnya ini mulai kesulitan untuk meladeni permainan cepat dari Manchester United. Kemudian yang kedua, ya siapa lagi kalau bukan Arteta. Arteta musim lalu membawa Arsenal menjadi juara Piala FA. Oke, kemudian mereka lolos ke Europa League. Tapi kan mereka tidak bisa lolos ke Champions musim depan. Dia dikasih waktu lagi. Dia dikasih waktu lagi musim ini. Tapi apa yang terjadi musim ini? Gagal kan? Tidak bisa lolos ke final Europa League. Padahal lawannya juga Villarreal. Padahal cuma membutuhkan 1 gol di second leg. Tapi tidak bisa mencetak gol tersebut. Dikatakan tidak beruntung. Ya itu kan yang dijadikan alasan. Tapi secara permainan juga menurut saya Arsenal tidak konsisten. Hanya sekarang saja menjelang akhir musim mereka jadi bagus. Ya mungkin itu juga adalah faktor bagaimana para pemain sekarang bermain all out karena mereka coba mengincar posisi yang lebih tinggi di klasemen sementara. Tapi kan ternyata tidak. Mereka tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Dan ini adalah pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir bahwa Arsenal tidak akan bertanding di kompetisi antar klub Eropa. Padahal Arteta ini yang sebetulnya posisinya di ujung tanduk, tapi sementara ini masih aman. Belum ada kabar bahwa dia ini mulai di posisi yang memang mungkin ya akan dipecat. Tapi kan tidak ada kabar-kabar tersebut. Masih aman-aman saja. Kok Pirlo yang malahan dipecat? Ya, tapi itulah yang namanya drama ya dalam dunia sepak bola, bahwa pelatih yang belum berpengalaman diberikan kesempatan, tapi kesempatan yang tidak banyak. Dan jika saya tidak salah tuh Pirlo dikontrak untuk 2 tahun tuh. Ya, tapi hanya dikasih waktu 1 tahun. Oke, Juventus menunjuk Allegri lagi. Kenapa gak dari awal aja menunjuk Allegri? Kan masih available Allegri musim lalu. Jadi saya melihat nih sesuatu yang tidak adil terjadi kepada Andrea Pirlo. Ya kita belum tahu nanti next step kemana dia kan. Kalau rumornya sih mungkin ke Sassuolo, tapi ya belum tentu juga kan. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa nanti kelanjutan saga dari Andrea Pirlo ini. Dan juga saya ingin menunggu bagaimana nih nasib dari Ole dan juga Arteta. Ya memang sementara ini mereka masih stay, masih aman-aman saja. Padahal mereka juga kan pada saat mengambil alih Arsenal dan juga MU kan juga diberikan target. Ya kan, target tersebut saya kira tidak tercapai nih. Ya masa targetnya MU hanya untuk lolos ke Liga Champions? Ya jadi juara dong Premier League. Masa targetnya Arsenal hanya menjadi juara Piala FA? Sudah biasa mereka menjadi juara Piala FA. Ya lolos dong ke Liga Champions, tapi kan gagal Arteta.
Ya, kita tunggu sajalah bagaimana nanti perkembangan selanjutnya. No hate, only football. Salam sepak bola.